Oke, baik teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikannya terkait dengan materi 4 di mata kuliah analisis jejaring sosial atau biasa kita sebut dengan social network analysis dengan topik bahasan kali ini yaitu mengenai centrality. Oke. Sini untuk beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi ini, teman-teman. Ada tentang centrality measurement, kemudian ada degree centrality, kemudian beginner centrality, dan juga closeness centrality. Oke, kemudian di sini ada CLO ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam centrality measurement. Oke, jadi sebenarnya apa itu centrality measures ya? Jadi centrality measures itu merupakan sekumpulan ukuran kuantitatif untuk menilai ya seberapa penting atau strategi posisi sebuah node atau suatu edge di jaringan. Sehingga dengan centrality tersebut kita bisa menjawab nih siapa yang paling menonjol ya, kemudian siapa yang paling banyak mengenal aktor, kemudian siapa yang memiliki jarak terpendek dengan aktor lainnya, dan juga siapa sih yang mengatur aliran pengetahuan. Nah, dengan similarity research ini kita bisa menjawab pertanyaan juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam analisis jaringan, banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pentingnya suatu simpul atau vertex, atau yang sering kita sebut juga dengan node ya teman-teman ya. Nah, di sini misalkan untuk question pertama, aktor mana di jaringan sosial yang memegang kendali kekuasaan? Kemudian ada contoh lainnya, seberapa otoratif laman video diganggukan oleh jejaring, gen yang knockout mana yang mematikan, kemudian ada seberapa penting stasiun kereta bawah tanah untuk perjalanan harian. Nah, ukuran dari centrality simple itu akan mengukur pengertian dari question atau pertanyaan penting tersebut, teman-teman. Jadi misalnya nih, yang question keempat ya, seberapa penting sih stasiun kereta bawah tanah untuk perjalanan harian? Nah, di sini kita akan melihat betapa dari misalkan dari sehari-hari gitu ya, misalkan dari sehari-hari bagaimana sih, sepenting apa sih adanya stasiun kereta bawah tanah ini untuk kegiatan sosial sehari-hari, baik itu orang yang sedang bekerja dan sebagainya. Nah, kita bisa mengetahuinya dari mengukur sentralitas tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan lanjutkannya mengenai network centrality. Nah, jadi yang dimaksud dengan network centrality sendiri adalah kita mencari tahu ya, node mana sih yang paling sentral gitu ya. Tahu ya definisi sentral? Sentral berarti dia yang ada di tengah-tengah ya, yang menjadi pusat seperti itu. Nah, pengukuran sentralitas ini ada tujuannya yaitu untuk menilai keterhubungan variabel tertentu dengan semua variabel yang lain dalam suatu jaringan. Nah, dalam apa ya namanya? Dalam realita ya teman-teman ya. Jadi pengukuran sentralitas ini banyak yang tersedia untuk unweighted network. Jadi lebih banyak tersedia untuk jaringan yang tidak berbobot dan juga bisa dikatakan juga lebih sedikit untuk jaringan yang berbobot seperti itu. Nah, dalam penelitian Opsal ya di sini ya, dia mengatakan bahwasanya suatu alat ukur atau rumus klasik jaringan itu jauh lebih lengkap maksudnya untuk jaringan yang tak berbobot ya atau unweighted tersebut. Yang mana dia hanya peduli pada ada tidaknya suatu hubungan dibandingkan pada jaringan-jaringan yang berbobot. Di mana di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatannya, frekuensi, dan juga intensitas pada tiap sisinya. Nah, dengan kesenjangan ini, teman-teman, sehingga Opsal di sini mengusulkan bagaimana cara untuk menggeneralisasi suatu ukuran sentralitas supaya kita bisa melakukan penimbangan ya, banyaknya koneksi dan juga seberapa koneksi
seberapa kuatnya koneksi sekaligus. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, definisi dari sentral itu juga berbeda-beda ya menurut suatu konteks ataupun tujuannya. Nah, misalkan kita ingin melakukan perhitungan secara lokal gitu, kita bisa gunakan degree centrality. Kemudian kalau kita mencoba untuk menghitung relatif ya, bagaimana relatif suatu jaringan dengan jaringan lainnya, kita bisa menggunakan closeness, widthiness, ataupun eigenvector. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui seberapa merata suatu sentralitas itu didistribusikan di antara node-node tersebut, kita bisa menghitung centralization. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam suatu network centrality ini, kita bisa melihat siapa sih yang paling penting berdasarkan posisi jaringan yang ada. Gitu. Jadi di setiap jaringan berikut misalnya ya, pada contoh, di sini X itu memiliki centrality yang lebih tinggi daripada Z menurut ukuran tertentu. Nah, di sini teman-teman kemarin juga sudah belajar mengenai beberapa jenis ya, ada in degree, out degree, betweenness, dan juga closeness. Nah, sedikit contoh teman-teman, misalkan di in degree ya, kita tahu kalau in degree maka dia arahnya adalah masuk ya, masuk ke dalam sentral ya. Nah, misalkan ini dalam suatu kelas seperti itu ya, misalkan sekarang sedang melakukan perkuliahan SNA gitu ya. Jadi teman-teman datang ke dalam kelas saya seperti itu. Kita bisa sebutkan juga, kita gambarkan seperti ini. Jadi si Y atau mahasiswa ini datang ke dalam satu kelas untuk melakukan perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian misalkan ada ODG ya, kalau ODG berarti dia yang keluar dari jaringan, ya, dari node ya, atau misalkan ketika perkuliahan sudah selesai, atau misalkan contoh lainnya ya teman-teman ya, misalkan sebuah call spesialis gitu ya, misalkan saya meminta teman-teman untuk menyebarluaskan suatu informasi atau gosip terbaru yang ada, gitu. Nah, jadi informasi dari saya itu akan keluar atau menyebar dengan teman-teman semua. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, ngomong-ngomong tentang centrality tersebut ya, ada yang dinamakan dengan node strength ya, atau seberapa kuat suatu node itu terhubung secara langsung. Nah, di sini misalnya ada stasiun kereta api pusat, merupakan stasiun dengan banyak jalur kereta api yang melewatinya. Nah, contoh ini merupakan yang paling umum dan juga intuitif, di mana jumlah semua bobot tepi absolut dari tepi yang terhubung ke node tertentu. Nah, jadi misalkan di sini ada stasiun kereta api pusat ya, misalkan ada stasiun kereta di pusat, maka akan ada beberapa stasiun-stasiun cabang, teman-teman. Artinya, node satu dengan node yang lainnya, dia itu akan saling terhubung. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada closeness. Kalau closeness di sini untuk melihat seberapa kuat sebuah node itu terhubung secara tidak langsung. Ya. Stasiun kereta api pusat terletak di pusat negara, dekat dengan semua tujuan. Nah, kalau ngomongin tentang stasiun kereta api pusat, misalnya ada suatu stasiun kereta ya, di Jogja misalnya, stasiun Tugu. Nah, artinya secara tidak langsung dia juga dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan, teman-teman, atau pusat kotanya. Misalkan kalau di Jogja ya, itu kan dekat dengan apa namanya, Malioboro, kemudian ada Pasar Beringharjo, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan closeness. Kemudian ada betweenness, teman-teman. Kalau betweenness di sini, seberapa baik satu node itu menghubungkan node lainnya. Nah, misalkan di sini stasiun kereta api pusat adalah stasiun transit yang penting. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Stasiun kereta api pusat adalah stasiun transit yang penting. Nah, artinya dari beberapa node yang ada, ya, mereka itu akan saling menghubungkan node satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini stasiun pusat ya, berarti tanpa kita melewati
misalkan sini ABC. Nah, misalkan kita dari A ya, tanpa kita melewati stasiun B dan C, maka kita tidak akan sampai ke stasiun pusat. Seperti itu. Jadi, di sini yang dinamakan dengan witness. Seberapa baik satu node itu menghubungkan node lainnya. Ya. Nah, dari ketiganya, seringkali hasilnya itu serupa, tapi belum tentu juga sama, seperti ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari centrality tadi ya. Ada degree centrality yang pertama. Di sini kalau kita lihat tentang degree centrality, di sini jalannya di centrality tertinggi itu mencerminkan fakta bahwa jalan ini memiliki 6 jalan yang terhubung dengannya. Oke. Kalau kita lihat teman-teman di sini ada beberapa cabangnya, ada jalan atau path gitu ya. Di sini dinotasikan ya dengan warna. Semakin oke. Kalau semakin bobotnya besar maka warnanya akan berbeda gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini biru itu 1, kemudian biru muda itu 2, dan lainnya dengan kemudian di sini yang paling berat bobotnya adalah 6. Nah, di sini menunjukkannya bahwa jalan ini memiliki 6 jalan yang saling terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini ya. Selanjutnya di sini ada jalan khusus centrality. Kalau di sini jalannya atau line-nya ingin mencerminkan fakta bahwa line-line ini secara topologi paling dekat dengan semua line dalam jaringan ya. Tapi kita lihat di sini yang paling dekat dengan semua yang ada itu adalah yang kayak gini ya. Nah, di sini dia karena menjadi pusat, dia dekat dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi dia dekat dengan sisi kanan, dari sisi sini, dan sebagainya. Jadi dia seperti menjadi pusatnya, seperti itu. Kemudian di sini ada witness centrality. Kalau di sini dia menunjukkan bahwa line ini akan paling sering dilalui saat berpergian dari satu jalan ke jalan lainnya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini berarti dia menjadi penghubung ya antara satu dengan yang lainnya. Misalkan kita kalau dari sini, berarti kita harus melewati jalan ini dulu untuk mencapai jalan lainnya di sini teman-teman. Begitu juga sama ya, kalau kita udah ada di circle ini, berarti kita perlu untuk melewati jalan ini dulu, baru kita bisa sampai ke jalan lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin mengenai degree centrality itu ya. Nah, jadi degree centrality ini merupakan node dengan lebih banyak koneksi. Maka ini akan lebih berpengaruh dan juga penting dalam suatu jaringan. Dengan kata lain, orang dengan jumlah teman yang lebih tinggi di jaring sosial, misalnya ya, kemudian ada paper yang lebih banyak dikutip dalam suatu jaringan citasi, maka dia akan menjadi sentral menurut metrik ini. Di sini ada DI ya, DIGV atau jumlah tepi yang berdekatan untuk vertex FI. Kalau kita lihat teman-teman pada gambar berikut, di sini vertexnya itu adalah DI-nya yaitu 8. Ada 8 vertex di sini ya yang berhubungan, berarti ada 8 ya. Kemudian yang menjadi sentral di sini adalah yang pertama atau V1. Kemudian sisanya itu menjadi cabangnya, yaitu dari V2 hingga V9. Oke. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini merupakan beberapa contoh ya dari degree centrality. Di sini katakan bahwa di sini dikatakan bahwa node yang memiliki banyak teman adalah yang terpenting. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan di sini node ini, node
ini ya. Di sini dia memiliki 5 teman ya, dan juga si A misalnya dia berteman dengan 5 orang. Misalkan saya berteman dengan dosen A, kemudian dosen B, kemudian dosen C, dosen E, dan F, gitu ya, di beberapa prodi misalnya gitu. Nah, namun si dosen-dosen lain ini mereka tidak saling berkenalan seperti itu. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa saya menjadi not ya, yang memiliki banyak teman atau yang terpenting seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama contohnya teman-teman. Kalau di sini misalkan ada 4 berhubungan ya, di sini, kemudian sini, sini, dan sini. Ini juga sama, tapi bedanya ini adalah ketika dia tidak ada arahnya ya. Kemudian di sini ada directed. Dia kemana arahnya. Seperti itu. Oke. Nah, satu degree seniority teman-teman dalam suatu grafik terarah, di sini kita dapat menggunakan in degree, out degree, atau kombinasinya ya sebagai suatu derajat centrality. Nah, misalkan di sini kalau kita pengen tahu in degree, maka kita bisa menggunakan yang prestige seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau mengetahui yang out degree, kita bisa hitung dengan cara gregariousness. Kemudian kalau yang kombinasi, maka kita tambahkan keduanya. Nah, di sini di sini merupakan suatu jumlah tautan yang masuk ya, berarti yang in degree yang masuk. Kemudian di sini ada di out, ini juga sama, jumlah tautan keluar untuk vertex. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk yang normalized degree centrality, artinya nggak ada arahnya ya, yang normal. Nah, di sini kita perlu untuk membagi centrality setiap derajat dengan nilai maksimum centrality value possible n-1. Sehingga semua nilainya antara 0 dan 1. Seperti itu. Ini untuk beberapa contohnya ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini misalkan yang pertama di sini ada apa ini yang mana dulu nih? Ini ya. Berarti kita bisa gunakan rumus yang mana teman-teman? D in atau D out atau kombinasi? Oke, kita lanjutkan dulu lah ya. Kita lihat rumus setelahnya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada beberapa rumus juga ya terkait dengan normality centrality. Di sini misalkan kita ingin menghitung normalize dengan derajat semaksimal mungkin, kita bisa gunakan DI per N-1, kemudian ada normalize dengan maksimum, kita bisa gunakan rumus DI per max, kemudian kita lihat maksnya itu berapa, di sini 3 contohnya ya, maka kita gunakan max 3D3, kemudian ada normalize dengan jumlah derajat. Nah, kita bisa tuliskan juga dengan DI sum 3D3. Atau kita bisa tuliskan juga DI 2E seperti itu. Oke. Nah, oke. Misalkan contohnya ini teman-teman. Tadi kita ada contoh di sini ya, ada beberapa contoh. Maka tadi kita bisa gunakan rumus yang mana teman-teman? Tadi kita bisa gunakan yang ini tadi ya, DI per N-1 gitu. Jadi kita cari tahu dulu DI-nya itu berapa, N-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau DI berarti tadi apa teman-teman? DI itu adalah degree not-nya ya. Jadi berapa tetangga langsung yang sering terhubung. Jadi kalau DI merupakan degree not, ya, kemudian kita punya N,
Berarti N lagi. N ya, N merupakan jumlah not dalam jaringan. Nah, berarti kita bisa hitung, misalkan kita coba hitung yang ini. Nah, berarti di sini DI-nya berapa, teman-teman? Maka DI-nya adalah berapa? Degree not atau tetangga langsung yang terhubung. Berarti tetangga langsung yang terhubung adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per N-1. N adalah jumlah not yang ada dalam jaringan. Sehingga berapa? 6 min 1. Itu 5 per 5. Sehingga benar ya, untuk centrality yang tengah itu adalah 1. Kemudian kalau kita mau menghitung yang lainnya, misalkan di sini, bagaimana? Tinggal kita bagi aja teman-teman ya. Berarti di sini 1 per 5. Jadi si 1 ini, saya 1 lagi, pusat ini dibagi menjadi 5 degree. Gitu ya. Berarti 1/5 adalah 0,2. Seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada juga yang dinamakan dengan Freeman Network Centrality ya. Nah, Freeman Network ini apa? Di sini digunakan untuk memeriksa heterogenitas, berapa banyak variasi yang ada di antara node. Jadi sebenarnya Freeman Network Centrality ini bukan merupakan centrality per node-nya, tapi merupakan tingkat kemusatan seluruh jaringan. Jadi apa maknanya? Jadi di sini Freeman Network Centrality itu menghitung seberapa tertumbuh suatu jaringan pada suatu simpul gitu ya dibandingkan dengan simpul bintang atau star. Hingga ukurannya sama. Nilainya 1, maka dia terpusat bintang. Kemudian kalau 0, maka dikatakan semua simpul itu setara derajatnya. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada CD ya, kemudian sum G, ini dimulai dari 1 jadi N kali N pangkat ya. Atau biasa dikatakan apa nih? N cepet-cepet ya kalau saya nyebutnya. Kemudian ada NCDI per N-1 kalikan N-2. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat ya, di sini ada CDN atau maximum value in the network, dan di sini kita bisa melihat N-1 kalikan N-2, atau bisa dikatakan nilai maksimal di atas ketika jaringan adalah star atau memiliki not 1, dan kemudian memiliki C sama dengan N1, dan juga semua not lainnya N-1 memiliki 1. Nah, kita lanjutkan dulu teman-teman biar paham ya. Nah, berarti tadi kita punya rumus Riemann network, kemudian kita bisa lihat contohnya di sini teman-teman. Ya, tadi kan berarti CDN kurangi CDI dibagi N-1 per N-2, kemudian disamkan, dijumlahkan. Tahu ya tadi ya, berarti saya tulisin lagi aja kali ya. Nanti CD, salah. Malah menghilang. Oke, jadi kita punya CD sama dengan sum G, I sama dengan 1, kemudian CD, N,
minus C, D, C. Dibagi N-1 kali N-2. Oke, di sini hasilnya ya teman-teman ya, untuk N itu merupakan jumlah notnya. Kemudian kita punya C, D, PI ya, itu merupakan degree centrality not I. Kemudian kita punya, maaf aja, V atau N itu ya, ini merupakan not dengan derajat terbesar di jaringan. Oke. Kemudian yang atas ini teman-teman ya, itu merupakan total kesenjangan derajat. Kesenjangan derajat. Oke. Nah, kemudian misalkan nih pada ini ya CD-nya sama dengan 1, gitu ya. Maka bagaimana untuk perhitungannya, teman-teman? Nah, jadi teman-teman untuk perhitungannya adalah kita melihat derajat paling besarnya di sini ya. Kemudian kita kurangkan dengan tetangganya seperti itu. Oke, misalkan sebentar. Nah, di sini derajat tertingginya adalah 5 ya. Kemudian kita punya tetangga-tetangganya di sini ada 1. Sehingga kita bisa tuliskan teman-teman, CD sama dengan 5 kurangi 1 ya. Jadi kita lihat di sini, karena CDN dikurangi CDC ya, berarti apa namanya, 0 dengan derajat tertinggi kita kurangi dengan tetangganya. Berarti ditambah 5 min 1 tambah 5 min 1 tambah, berarti saya hapus dulu ya teman-teman ya. Oke. Ya. Hapus dulu ya. Berarti pada intinya derajat tertinggi untuk yang ini ya teman-teman ya. Kita lihat derajat tertingginya dikurangi derajat tetangganya. Berarti di sini kurangi ini kurangi ini, kemudian dikurangi ini kurangi ini. Berarti 5 min 1 ditambah 5 min 1 tambah 5 min 1 ditambah 5 min 1 ditambahkan 5 min 1. Kemudian dibagi teman-teman N-1, N-2. Nah, kalau N itu kan merupakan jumlah notnya, teman-teman ya. Jadi jumlah notnya adalah 6, sehingga 6 min 1 dikalikan 6 min 2. Berarti hasilnya adalah 4 kali 5, karena di sini ada 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya teman-teman ya. Dibagi di bawah ini ada 5 kali 4 juga teman-teman. Jadi berapa? 20 per 20. Hasilnya adalah 1. Sehingga benar di sini CD-nya adalah 1 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa lihat juga contoh dari yang ini ya. Ini ya, contoh selanjutnya. Berarti kita lihat derajat tertingginya dikurangi derajat tetangganya. Seperti itu. Berarti kita bisa tuliskan juga di sini teman-teman. CD sama dengan kita lihat dulu derajat tertinggi dan rendahnya. Di sini tertingginya adalah 2 dikurangi 1 gitu ya. Kemudian ditambahkan nih 2 kurangi 2. Kemudian nah lagi teman-teman. Ini juga ya, 2 kurangi 2
Berarti ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ini dengan ini dengan bentar, malah ketutupan. Oke, loh, berarti ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Jadi ada berapa teman-teman? Jadi 2/1 2, yang mana yang belum? Berarti ditambah 2-1 ya. Kemudian dibagi N-1, di sini N-nya sama dengan 5 ya. Berarti 5-1 per 5-2, sehingga hasilnya adalah 2 per, ini ya, 2-1 kan 1, ini juga sama 1, 2-2 itu 0, dan 0, sehingga kita tuliskan 2 per 5, 4 kali 3, itu hasilnya adalah 2 per 12, sehingga hasilnya adalah 1/6, atau 1/6 kalau kita itu adalah 0,167, seperti itu. Oke, saya izin ambil minum sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Menjadi seperti itu untuk Riemann network centrality. Oke, kita bisa lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian di sini kapan sih suatu degree centrality itu dikatakan tidak baik atau tidak bagus? Nah, di sini tergantung ya teman-teman, di mana suatu node itu kemampuannya seperti apa. Jadi kemampuan dia untuk menjadi perantara antar kelompoknya itu seperti apa. Nah, di sini kemungkinan informasi yang berasal dari mana saja di jaringan mencapai kita. Jadi kemungkinan informasi atau dari mana saja sih informasi itu datang dan mencapai kita itu bagaimana gitu. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ya kita dalam suatu kelas itu ya misalnya ya, kemudian saya sebagai dosen memberitahu kepada teman-teman seperti itu. Saya hanya menyampaikan pada si A misalnya. Besok akan ada tugas gitu ya. Teman-teman harus dikumpulkan deadline-nya tanggal sekian, jam sekian. Seperti itu. Kemudian si A ini ngomong ke si B. Kemudian si B ngomong si C. C ngomong ke D dan seterusnya. Nah, kemungkinan ketika informasinya itu sampai kepada si yang paling akhir, kemungkinan itu akan ada pengulangan informasi. Seperti itu. Sehingga kita bisa pastikan ya, atau kita bisa apa yang namanya ya, saya contohkan seperti itu tadi teman-teman ya. Jadi kemungkinan kapan suatu degree centrality itu tidak terlalu bagus itu adalah bagaimana suatu informasi ini berasal dan juga sampai ke kita itu bagaimana apa namanya runtutannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita ngomongin mengenai closeness centrality. Nah, dalam suatu closeness centrality di sini
Misalkan bagaimana jika tidak begitu penting untuk memiliki banyak teman langsung atau menjadi between orang lain. Nah, jadi kalau suatu closeness centrality itu bagaimana kita menjadi pengantar gitu ya, maksudnya yang menjembatani antara si A dengan si B gitu ya. Nah, namun seseorang itu tetap ingin berada di middle. Ini tidak terlalu jauh dengan pusat. Siapa yang memiliki jarak terpendek dengan aktor lainnya, seberapa dekat aktor dengan semua aktor lain dalam jaringan. Oke, kita akan sambil bahas itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini closed centrality secara rasional berarti sama juga ya mengenai sentral atau pusat, yang mana berarti sebuah simpul itu close dengan simpul lainnya. Artinya dia dekat dengan banyak simpul lainnya. Jadi closeness itu didasarkan pada panjang jalur pendek rata-rata antara satu simpul dan semua simpul dalam satu grafik, sehingga kita bisa definisikan jarak DIJ antara simpul I dan J adalah panjang jalur I ke J terpendek. Hal ini disebut juga dengan geodesic distance. Sehingga teman-teman kita bisa menghitung untuk closeness centrality-nya di sini CCI sum D I ke J. Kemudian kita inverse ya dan 1. Ini juga sama. Kalau di sini C aksen CI sama dengan C CI atau N min 1. Nah, kita coba ini teman-teman ya. Nah, di sini misalkan ada contoh ya. Di sini kita punya suatu apa namanya? Suatu jaringan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada D A J. Berarti sini adalah jarak A ke J. Jarak terpendek dari node A ke J. Berarti di sini node terpendek. Nah, dari node A ke node E gitu ya maksudnya ya. Kemudian di sini ada N min 1. Oke. Dan berarti jumlah node-nya juga ya teman-teman ya. Nah, sehingga bagaimana kita menghitung jarak totalnya di sini, teman-teman? Maka kita bisa tuliskan bahwasanya di sini ya, berarti A ke B, B A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Artinya A dia akan melewati B, C, D, dan E ya untuk mencapai tujuan simpulnya seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Di mana datangnya 1? Nah, ini kita lihat dari jarak A ke B, teman-teman. Nah, kalau kita lihat jarak A ke B ini hanya melewati satu line aja. Ini kita tuliskan 1, kemudian kalau mau ke C berarti dia akan melewati 2 line. Kemudian kalau ke D, maka dia akan melewati 1, 2, 3 line. Selanjutnya, kalau ke E, maka dia akan melewati 4 line. Sehingga kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan, kemudian dibagi N-1. N ini di sini merujuk pada jumlahnya node yang ada di sini. Ya. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 node. Berarti 5 min 1, sehingga 4. Di sini kemudian 10/4, karena di sini inverse ya. Maka kita bisa tuliskan 4/10. Kita balik teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0,4. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada contoh lainnya teman-teman ya. Untuk closeness centrality. Jadi sama ya dengan tadinya, kita tinggal hitung jaraknya seperti apa.
Oh, di sini berarti dia jarak 1/1/2/3/4 plus 4 bagi 6. Oke. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian kita lihat jaraknya, misalkan ini 0,4 ke 0,5, 0,4 ke 0,5, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Jadi antara dari ujung ke ujung ya teman-teman ya, harus terlewati semuanya. Misalkan di sini 0,4 ke 5 berarti dia melewati 1 dan juga sama melewati 1. Kemudian 0,4 karena di sini bisa dibilang jaraknya sama antara 0,4 dan 0,4 di sini, maka kita bisa pilih salah satu teman-teman. Jadi misalkan dari sisi sini ya 0,4 ke 0,6 ya, artinya dia akan melewati dua pad ya, dua line seperti itu. Kemudian kedua 0,4, 0,5, 0,6, 0,5 lagi, berarti dia akan melewati 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Karena di sini belum terlewati, berarti ke sini dulu, kemudian yang terakhir adalah ke sini. Ya. Jadi semuanya dilihat supaya semuanya terlewati. Kemudian dibagi N-1, berarti 7 min 1 adalah 6. Tinggal dibagi. Kemudian jangan lupa di inverse. Berarti dari 15/6 itu menjadi 6/15, sehingga hasilnya adalah 0,4. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kalau kita bicarakan mengenai degree closeness ya, degree di sini merupakan jumlah koneksi atau biasanya dilambangkan dengan ukurannya. Kemudian kalau closeness itu ya merupakan panjang jalur terpendek ke lainnya, ke yang lainnya. Biasanya ini dilambangkan dengan warna gitu. Nah, berarti degree di sini kita bisa melihat seberapa kuat ya, seberapa dia saling berkoneksi, kita bisa lihat dari ukuran degree-nya ya, ada merah, ada biru dan lain sebagainya. Kemudian untuk melihat closeness-nya ya, panjang jalur terpendek yang lainnya dilambangkan dengan warnanya. Misalkan di sini ya, ini karena jaraknya sama maka dia biru, kemudian semakin jauh dia semakin merah, semakin jauh lagi dia semakin menyala warnanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ya, ini masih sama mau ngomongin tentang closeness centrality. Jadi sentral tadi berarti sebuah simpul yang mana bertetanggaan dengan banyak simpul lainnya. Nah, bedanya di sini adalah rumusnya teman-teman ya. Kalau di sini jarak DUV antara simpul U dan V adalah panjang lintasan UV terpendek. Oke, kita bisa lihat contoh langsungnya. Nah, kalau tadi kita gunakan yang ini, sekarang kita gunakan. Oke. Nah, ini teman-teman, misalkan di sini ada contoh dari closeness centrality ya. Di sini tadi ada dua rumus teman-teman. Ya, ada di UV, maka di UV di sini menunjukkan jarak terpendek. Kemudian kita punya V, di sini adalah himpunan simpul. Kemudian ada N ya. NV berarti banyaknya simpul di jaringan. Di jaringan.
maka dia adalah banyaknya simpul yang bisa dijangkau oleh V. Seperti itu. Oke, langsung kita ke contohnya, teman-teman. Udah mana tadi? Nah, di sini misalkan kita punya not ya, di sini ada V1, V2, V4, V3, dan V5, maka kita bisa tuliskan seperti ini, teman-teman. Kalau yang di awal tadi, kita langsung menghitung ya, notnya mana ke mana. Nah, kalau sekarang kita menghitungnya dengan cara cek matriksnya terlebih dahulu. Jadi kita bikin edge-nya ya, teman-teman. Misalkan di sini untuk edge-nya, itu misalkan di sini V1 ke V2, kemudian V2 ke V3, V2 ke V4, kemudian V2 ke V5, gitu ya. Kemudian V4 ke V5, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Nanti misalkan V1, V2, V3, V4, V5. Kemudian kita tuliskan juga di sini V1, V2, V3, V4, V5. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kita perlu untuk melihat gitu ya, jarak antara V1 ke V lainnya. Misalkan di sini V1 ke V1 maka 0, V1 ke V2 ya, berarti dia melewati satu line, maka kita tuliskan 1. Kemudian kalau V1 ke V3 itu adalah 2, kemudian V1 ke V4 itu 2 juga, kemudian V1 ke V5 ya, berarti kita bisa tuliskan 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jarak antara V1 ke V5 itu akan melewati V3 dan juga V4. Jadi kita bisa tuliskan salah satunya saja. Seperti itu. Berarti kita tinggal lanjutkan. 1, 2, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 0. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan sisi yang ada. Di sini 8, ini 5, kemudian ini 6, 6, dan 7. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, caranya adalah untuk menghitung closeness-nya ya, misalkan yang C ya, CV1. Maka teman-teman kita bisa tuliskan di sini ada berapa yang dilewati oleh V1, dia bisa melewati 4 not teman-teman. Baik V2, V3, V4, dan V5. Sehingga kita tuliskan 4 ya per 8. Kalau kita lihat di matriksnya, di sini teman-teman, dia sudah sama, dia hanya melewati V2, V3, V4, dan V5. Sehingga 4 per jumlahnya di sini. Ya, 8. Atau kita bisa tuliskan setengah, sehingga sini adalah 0,5. Begitu juga dengan V2. Berarti kita tinggal jumlahkan di sini ada berapa? Ini jumlahkan. Kita lihat notnya, dia berhubung ke 1, 2, 3, 4, sehingga 4 per 5. Kemudian yang F0 di sini, F3 berapa? Kok F0? F0 ada 0,7 C, V3. Berarti di sini V3 berapa teman-teman? V3 adalah 6. Berarti 4 per 6. Ini juga sama 4 per 6. Kemudian di sini adalah 4 per 7. Berarti harusnya ini ya teman-teman ya.
V3, V4, V5. Oke. Seperti itu teman-teman. Gampang ya. Sehingga di sini kita bisa interpretasikan teman-teman ya. Jadi V2 itu yang paling tinggi 0,8. Karena dia yang paling dekat dengan rata-rata ke semua simbol. Jadi si V2 ini dia yang paling dekat kemana-mana teman-teman. Ke V1, V3, V5, V4. Jadi dia berada di, ibaratnya dia berada menjadi sebuah titik tengah juga ya, centrality ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ada V3 dan V4. Di sini kalau V3, V4 itu adalah menengah, artinya dia dekat dengan V5 dan juga V2. Karena di sini sentralnya tadi ada ya, ini di sentral, maka V3 dan V4 ini dia dikatakan menengah gitu ya. Karena dia yang dekat dengan V5 dan juga V2. Kemudian yang V1 itu adalah yang terendah. Karena apa? Karena dia berada di ujung jarinya. Seperti itu. Oke, bisa sambil dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah ini sama teman-teman. Kalau yang closeness centrality maka kita perlu menghitung terlebih dahulu teman-teman. Kita buatkan matriksnya untuk melihat jarak antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah jadi kita misalkan di sini ya satu dengan ini maka dia satu. Kemudian dari sini ya misalkan satu dengan ini maka dia satu. Misalkan ini dengan ini maka 2. Ini dengan ini 2 juga. Ini dengan ini 2. 2, 2, dan seterusnya seperti itu. Tinggal dihitung sama kayak tadi, berarti tinggal dilihat dia berhubungan dengan mana aja, tinggal kemudian dibagi dengan jumlahnya ini. Gitu ya. Ini juga sama teman-teman. Jadi dia akan ngecek hubungan antara 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, 7, dan ke 8. Dia melewati yang mana aja. Oke. Kemudian di sini ada contoh lainnya. Dan juga hampir sama ya teman-teman ya. Di sini berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia menjadi titik ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia menjadi ujungnya ya teman-teman ya. Tuh. Berarti dia sendiri tidak akan, dia sendiri 0 ke 0 tidak mungkin. Makanya 0, 1 ke 1 nggak mungkin, 0 juga, dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu cek lagi ya, berapa kali dia melewati untuk mencapai suatu titik tertentu ya, kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Gampang lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini contoh lainnya juga untuk closeness centrality. Oke, ini sama berarti kita perlu menghitung ya teman-teman ya. Dari sisi atas, sisi bawah kanan, sisi bawah kiri. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita hitungkan mengenai komputasinya, maka kita membutuhkan semua jarak jalur terpendek yang mana dia selalu berpasangan di G. Sehingga di sini terdapat dua batasan teman-teman. Untuk batasan pertama, sensitivitas nilai itu cenderung menjangkau rentang dinamis kecil. Artinya dia sulit membedakan antara not sentral dan juga not kurang sentral. Kemudian batasan kedua, di sini kita asumsikan bahwasanya suatu konektivitas jika bukan C, CIV sama dengan 0 untuk semua V dalam elemen V besar, maka kita perlu untuk menghitung indeks sentralitas di berbagai komponennya. Itu tadi terkait dengan closeness ya. Kita lanjutkan mengenai Bedouinous centrality. Nah, kalau di Bedouinous centrality ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Misalkan siapa yang mengontrol dengan pengetahuan, kemudian ukuran keterhubungan antara sub dengan komponen, dan kemudian Bedouinous centrality ini dengan demikian
dia akan selalu cenderung untuk memilih individu-individu perbatasan yang mana dia berperan sebagai perantara antar komunitasnya. Oke. Secara intuisi ya teman-temannya pada business centrality ini, maka dia akan menghitung ya berapa banyak pasangan individu yang mana harus melalui node tersebut untuk mencapai satu sama lain dalam jumlah minimum lompatan. Jadi di sini kita bisa lihat degree-nya ya, apakah yang memiliki bit yang lebih tinggi itu apakah si X atau Y. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, tapi dengan ketimpangan tinggi itu dikenal sebagai weakness. Atau biasanya di situ dia cenderung bertindak sebagai jembatan antara dua komunitas. Betul ya? Kalau di sini kita punya contohnya, misalkan di sini menjadi pusatnya, kemudian di sini ada strong tis dan juga weak tis. Nah, Bitcoin centrality ini ya dia sebagai penghubung antara yang kuat ke yang lemah. Dia di sini menjadi penghubungnya antara sini teman-teman antara pusat dengan orang luar misalnya seperti itu. Nah, pada Bitcoin centrality weakness ya menurut Bexy atau di sini tautan yang lemah ya itu memiliki potensi yang lebih besar untuk mengekspos tautan ke kontak baru jika tidak. Yang ada, yang kontak baru yang ada. Jika tidak, maka dia tidak akan ditemukan. Sedangkan pada Grabowitz ya di sini mengatakan bahwasanya suatu interaksi pribadi itu lebih mungkin terjadi di tautan internal dalam komunitas atau strong link. Sedangkan suatu acara atau suatu informasi baru itu akan disebarkan lebih cepat oleh tautan perantara atau weakness-nya. Nah, sehingga high Bitcoin centrality itu simpel terletak di banyak jalur terpendek. Nah, kalau kita lihat di sini jalur terpendeknya berarti ada di A, C, B, D. Ya, dia akan terletak di banyak jalur pendek. Nih, sampai. Jadi sebenarnya si Bitcoin centrality ini dia menjadi perantara atau yang menjembatani. Berarti antara sisi kiri dengan sisi kanan dia sebagai jembatannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk Bitcoin centrality ya teman-teman ya, di sini ada rumus perhitungannya. Di sini CBI sama C kurang dari K, Oke, JKI per GJK. Di sini GJK merupakan jumlah jalur terpendek, kemudian GJKI, maka dia merupakan jumlah jalur terpendek ke I. Nah, atau kita bisa gunakan N-1, N-2 per 2. Kita lanjutkan ke contohnya. Nah, di sini misalkan ada contoh A itu terletak di antara dua simpul lainnya. B terletak di antara A dan 3 simpul lainnya. Berarti B itu antara A dan CDE. Kemudian C itu terletak di antara 4 pasang simpul ya. A, AD, AE, kemudian BD dan BE. Perhatikan bahwa tidak ada jalur alternatif untuk diambil pasangan ini. Jadi, C, dia mendapatkan kredit penuh. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, sini juga sama ya, contohnya. Misalkan tadi, centralization-nya di sini adalah 1 karena dia penuh, teman-teman. Di sini artinya dia tidak perlu membaginya dengan yang lain atau yang lain ya. Maka dia di sini 1. Kemudian di sini centralization-nya adalah 0,59, maka kita perlu hitung dulu.
Kalau di sini jelas dia tidak memiliki sentral atau 0, kemudian di sini untuk centralization-nya adalah 0,31. Nah, ini juga contoh lainnya. Kalau di sini untuk centralization-nya maka kita perlu hitung dulu, teman-teman. Maka di sini adalah 0,183. Oke, kalau banyak-banyak pusing ya, maka kita pakai dengan cara yang mudah ya. Yang dikit aja. Oke. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bisa melihat di sini ada contoh dari business centrality ya. Kita pernah punya suatu network. Kemudian di sini adalah jarak antara S ke T, gitu ya. Berarti di sini kita akan menghitung untuk tiap sampulnya. Nah, berarti misalkan di sini yang menjadi titik pusatnya adalah 2, teman-teman. Misalkan 2 ya, yang menjadi patokannya. Nah, misalkan di sini untuk yang pertama adalah V1 mau ke V3. Nah, artinya dia akan melewati 1 kali V2, sehingga kita tuliskan 1/1. Gitu ya. Dia melewati 1 simpul V2 sekali. Kemudian selanjutnya misalkan ke V4, dia juga sama. Dia melewati V2-nya itu hanya sekali, teman-teman. Kemudian kalau V1 ke V5, ya, maka di sini ada terdapat 2 jalur, ya. Jalur pertama dan jalur kedua, artinya ada 2 jalur yang melewati 2 not V2 juga, seperti itu. Kemudian di sini misalkan V3 ke V4. Kalau V3 ke V4, dia bisa menggunakan jalur V3, V2, V4 atau V3, V5, V4. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman yang melewati V2 hanya 1. Sehingga 1 per 2 jalur yang ada, dia hanya melewati 1 V2 dari 2 jalur yang ada. Kemudian V3, V5 dan V4, V5 itu adalah 0 karena dia tidak melewati V2 sama sekali. Seperti itu. Kemudian kenapa di sini kita tuliskan 2, teman-teman? Karena di sini sifatnya adalah bolak-balik, alias di sini tidak ada direknya, gitu ya. Berarti kalau kita lihat dari V2 dari sisi kiri dan juga kita lihat V2 dari sisi kanan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini tinggal dihitung semuanya kemudian dikalikan 2. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah eigenvector. Eigenvector centrality. Nah, setelah intuisi, ini merupakan suatu not penting jika terhubung ke not penting lainnya. Sebuah not dengan sejumlah kecil kontak itu akan berpengaruh yang mungkin akan mengungguli satu dengan jumlah kontak biasa-biasa saja yang lebih besar. Misalnya di sini memiliki lebih banyak teman, maka dia secara otomatis dia akan menjamin bahwasanya seseorang itu lebih penting. Tetapi memiliki teman-teman yang lebih penting itu akan memberikan sinyal yang lebih kuat. Sehingga suatu eigenvector centrality ini dia akan selalu berusaha untuk memperluas konsep sentralitas derajat dengan memasukkan pentingnya tetangga yang tak berarah. Seperti itu. Jadi misalkan dari contoh berikut teman-teman, di sini kan dikatakan bahwasanya memiliki lebih banyak teman itu tidak secara otomatis menjamin bahwa seseorang lebih penting, gitu ya. Jadi misalkan dalam suatu circle pertemanan kalian ya teman-teman ya, nggak ada orang-orang penting di dalamnya, maksudnya nggak ada orang yang memiliki jabatan, ya teman-teman ya cuma jadi orang yang biasa-biasa aja, seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita hidup di lingkungan orang-orang penting gitu ya, mau nggak mau maka kita juga akan diberikan sinyal yang lebih kuat gitu. Misalnya jadi masuk kerja gitu ya, masuk perusahaan lewat orang dalam dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya
Metrik ini berguna untuk mengukur pentingnya simpul atau not dalam jaringan itu berdasarkan seberapa penting simpul-simpul yang terhubung dengan simpul tersebut. Nah, sehingga apa? Sebenarnya konsep dasar dari eigenvector centrality ini adalah ketika simpul yang terhubung dengan simpul-simpul yang juga penting, maka sentralitasnya juga akan bertambah. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga di sini teman-teman pada suatu degree centrality itu bergantung pada banyaknya koneksi. Ya, tetapi bagaimana jika koneksi-koneksi itu cukup terisolasi, alias dia tidak berhubungan dengan informasi-informasi dunia luar seperti itu, sehingga pada degree centrality setiap tetangga berkontribusi secara sama terhadap sentralitas. Dengan bonasi centrality, simbol-simbol penting itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Artinya, sebuah simpul itu dianggap sentral jika terhubung dengan simpul-simpul sentral lainnya juga. Sehingga lebih tepatnya, sentrality suatu simpul itu berbanding lurus dengan jumlah skor tetangganya. Sehingga central node itu harus terhubung ke node-node yang kuat juga. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk eigenvector, teman-teman. Untuk graf berarah ya. Ya, untuk graf berarah kita dapat menggunakan tepi masuk atau tepi keluar. Nanti di sini misalkan C, VI sama dengan 1 per lambda, sum N J1, A, J ke I, CE, VJ. Di sini AJ adalah adjacency simetrik, kemudian di sini lambda adalah berupa konstan. Jadi di sini untuk AJI ini ya teman-teman merupakan adjacency simetrik atau biasa kita sebut juga dengan elemen matriks ketetanggaan. Kemudian ada CVEJ, di sini merupakan skor eigenvektor tetangga. Kemudian di sini ada lambda merupakan eigenvalue terbesar. Nah, biasanya dia bersifat konstanta. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk perhitungannya teman-teman, untuk perhitungannya ini lumayan agak rumit ya teman-teman ya. Nah, pada suatu eigenvector sentral di sini misalkan kita buatkan terlebih dahulu matriksnya. Ya. Jadi di sini yang kita tuliskan bukan lagi berapa banyak pet yang dilewati, line yang terlewati, tapi adalah berhubungan atau tidak. Jadi kita bisa tuliskan 0 atau 1. Misalkan F1 ke F2. Ini adalah 1 karena mereka saling berhubungan. Kemudian V1 ke V3. Karena dia harus melewati V2, maka dia tidak berhubungan secara langsung dengan V3, sehingga dia 0, 0, 0, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah itu teman-teman kita bisa mengalihkan ya dengan CE, V1, CV2 dan seterusnya. Jadi kita kalikan, kemudian kita akan ketemu hasilnya. Ya, sehingga hasilnya adalah berapa? Nah, rumit teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman itu. Nah, jadi hanya teman-teman perlu tahu aja ya bahwasanya eigenvector centrality di sini lambda CE itu sama dengan ATCE. Ini berarti bahwa CE adalah eigenvektor dari metrik adjacency E dan lambda adalah eigenvalue-nya. Sehingga pasangan eigenvalue, eigenvektor mana yang harus kita pilih, maka kita bisa pertimbangkan yaitu lambda ketika lambdanya lebih dari 0 dan juga untuk setiap F1 elemen V merupakan CEVI dengan lebih besar dari 0. Seperti itu. Sehingga nantinya akan ditemukan hasil dari eigenvektornya setelah kita hitung adalah seperti ini. Sehingga CE-nya adalah seperti ini. Oke, jadi ini kalau kita hitung secara manual ini lumayan ribet teman-teman. Jadi kita bisa buatkan suatu program seperti itu ya.
di mana misalkan di sini untuk eigenvector centrality kita mulai dengan memberikan skor centrality 1 kepada semua simpul untuk semua I dalam jaringan. Jadi kita cek dulu mana yang saling berhubungan. Kalau saling berhubungan maka kita beri 1. Kalau enggak berarti 0. Kemudian hitung ulang skor setiap simpul sebagai jumlah tertimbang dari skor sentralitas semua simpul dalam lingkungan simpul tersebut. Selanjutnya dinormalisasi dengan membagi setiap nilai dengan nilai besar, kemudian ulangi langkah 2 dan 3 hingga nilai itu diubah. Oke. Rumit ya teman-teman ya, yang untuk eigenvector centrality ini. Nah, sehingga teman-teman secara umum, matriks sentralitas yang berbeda itu akan memiliki korelasi positif. Jika tidak ada kemungkinan ada hal menarik tentang jaringan tersebut, disarankan untuk kemungkinan topologi dan posisi node yang mungkin untuk menyesuaikan setiap kotaknya. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini misalkan untuk mempertimbangkan suatu centrality ya teman-teman ya, kita bisa lihat berdasarkan beberapa value-nya di sini. Apakah dia low degree, low closeness, low betweenness, high degree, high closeness, dan high betweenness. Kita bisa lihat centrality-nya. Misalkan apa di sini teman-teman juga bisa lihat untuk contoh-contohnya ya. Misalkan low closeness dengan high degree itu seperti apa, low betweenness dengan high degree itu seperti apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kemudian kalau misalkan kita punya seperti ini teman-teman, ya, maka mana yang menjadi degree centrality? Maka pastinya dia merupakan yang A ya. Kemudian kalau closeness yang mana? Ya, kalau closeness kita lihat dari matriks tetanggaan, berarti baik itu B dan C, yang artinya dia dekat dengan semuanya ya. Oke, kemudian kalau betweenness berarti yang D, yang hubungan antara satu dengan lainnya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berarti kalau misalkan tadi ya, kalau yang degree centrality maka dia ada yang menjadi titik pusatnya, dia dari tengah-tengah. Pastinya si A. Kalau closeness berarti dia ke tetangga manapun dekat teman-teman. Jadi mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dia saling dekat closeness ya. Oke, ke sana bisa, ini juga sama, ini juga sama. Maka di sini yang menjadi closeness adalah B dan C. Kalau betweenness tadi berarti kita lihat yang mana dia sebagai penjembatan atau yang menjembatani antara satu kumpulan dengan kumpulan lainnya. Kalau kita lihat di sini ada dua kumpulan ya teman-teman ya, kumpulan A dan juga kumpulan D, sehingga betweenness-nya adalah D. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya visual comparison dari degree centrality, closeness centrality, dan juga betweenness centrality. Di sini teman-teman pada degree centrality, titik-titik yang punya banyak link di sekelilingnya yang menyala ini, warna oranye, ya, merah ini ya, dia tersebar di mana saja, bahkan di pinggir, karena di sini merupakan suatu ukuran lokal. Nah, biasanya di degree centrality dia akan tersebar. Kemudian di sini ada closeness centrality. Kalau closeness itu maka dia berada pada bagian inti, ya. Dia ada di tengah-tengah sini. Pinggir berwarna panas ya, atau merah, orange, dan kemudian semakin ke pinggir warnanya semakin dingin ya, kayak hijau muda, soko ya. Ini artinya apa? Jadi titik di tengah-tengah ini merupakan suatu topologi atau jarak ke semua orang pendek sehingga sentralitasnya tinggi. Kemudian yang C ya, yang betweenness centrality, di sini node pada penghubung antar komunitas itu memerah. Jadi di sini dia yang menghubungkan antara ya
komunitas A dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari pengaplikasian centrality ya teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh anatomy of tweet misalnya. Di sini pada intinya ada retweet, ada mention, hashtag, URL, itu dia akan dipetakan menjadi not dan age ya. Kemudian lalu metrik centrality itu dia akan dihitung, baik itu degree, closeness, busyness, dan juga eigenvektornya atau backrank, sehingga bisa kita gunakan untuk mengungkapkan siapa yang paling populer, yang paling dekat dengan semua, yang jadi perantara siapa, dan juga yang paling benar dalam percakapan, misalnya. Seperti itu. Kemudian ini contoh lainnya, teman-teman ya. Di sini misalkan ada suatu pengambilan data ya, kemudian mendapatkan data-data berikut. Seperti itu. Oke. Kemudian misalkan tweet crawl ya, tadi yang sudah saya katakan, ada dari 3 hashtag yang diambil di sini. Nah, di sini berarti kita bisa melihat dari volume partisipannya selama 2,5 jam itu berapa, kemudian tweetnya itu hasilnya berapa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa contoh juga ya dari pengaplikasian apa namanya, SNA ya, Social Network Analysis ya. Oke, misalkan di sini pembahasan mengenai pemilihan gitu ya. Ada Obama, ada lain sebagainya. Nah, di sini poin-poin di sini adalah dari hashtag-hashtag yang dicari seperti itu. Kemudian di sini kita lihat berdasarkan misalnya dari tweetnya ya yang mention mengenai hashtag tersebut dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada tweet mention gitu ya. Berarti di sini adalah siapa yang mention siapa. Jadi lot not size. Jadi high eigenvector centrality. Jadi semakin besar suatu ukuran not, maka semakin besar juga eigenvector centrality-nya. Kemudian di sini ada contoh lain. Automatic discovery through centrality. High eigenvector centrality figures on Twitter from the first US president debate of 2008. Nah, di sini misalkan pada Twitter ya, dia mengomentari suatu perdebatan atau presidential debate waktu pemilihan presiden ya tentunya. Di sini kita bisa melihat high eigenvectornya ada di Barack Obama. Ya, sesuai dengan teori tadi, kalau semakin besar notnya maka semakin besar juga high eigenvectornya. Oke, kemudian di sini misalkan perhitungan untuk centrality-nya teman-teman ya, kita bisa hitung misalkan dari Barack Obama high centrality-nya berapa, kemudian in degree or degree-nya itu berapa, itu kita bisa lihat juga, kita hitung. Kemudian ini contoh Twitter turns, kemudian Twitter as reaction, kemudian di sini ada Twitter respond to COVID. Nah, di sini ada beberapa hal yang diambil ya, yang didapatkan ada vertiknya sebanyak ini dan lain sebagainya. Yang mana ini diambil dari tanggal 1 sampai 20 Maret di 2020. Dan ini kita bisa lihat beberapa hasilnya teman-teman, baik itu dari witness, closeness, eigenvector, divisionality, backrank, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini contohnya ketika kita buat suatu SNA berdasarkan subgrade-nya ya. Oke. Nah, untuk beberapa referensinya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya beberapa referensi tersebut. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa ya ternyata saya ngomongnya lebih dari sejam. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.